kasih ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sehat semua ya? Sehat. Kabarnya semuanya baik? Sudah siap kita belajar? Sudah. Kalau sudah siap, Bapak minta untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Salam kepada Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran di siang hari ini, ada banyak kita ajar terlebih dahulu ya. Arsyad ada, Atala, Asta, Dansu, Kaira, Cesa, izin ya, Arif, Hamza, Kenzo, M Dika, M Laska, Icaen, Muhammad Dafa, Najwa, Baher, Orion, Rizky, Suryani, Fiona, Wahyu, Zikri, Zoy, Iksan. Ada yang belum panggil? Oh, siapa? Nadira. Oke, nanti Nadira. Ini semua ya. Baiklah, kita sekarang belajar tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita melanjutkan kepada kisah Nabi Muhammad, ada yang tahu bahwa Muhammad itu lahir di tanggal berapa? Tanggal tahun gajah. Oke, baiklah. Ada bapak yang bapak sayangi, Nabi Muhammad itu lahir di Mekah, ya. Kemudian berselang waktu beliau diwajibkan untuk hijrah ke Madinah. Jadi hijrah Nabi Muhammad itu dari Mekah ke Madinah, ya. Ini nanti bapak akan bagi beberapa kelompok supaya nanti bisa mempresentasikan di depan, ya.
Yang perlu kita pelajari yaitu tentang misi-misi Rasulullah, sejarah pindahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sikap teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan apa tujuan Nabi Muhammad itu dilahirkan, ya. Kemudian ada dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Materi yang pertama kita sampaikan adalah sebab-sebab hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menyebabkan Rasulullah itu hijrah? Rasulullah hijrah itu apa? Tahu nggak anak? Pindah. Hijrah itu adalah pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, ya. Maksudnya untuk menghadapi perubahan kepada perubahan yang lebih baik, itu namanya hijrah. Sebab hijrah Rasulullah itu terdapat beberapa faktor yang mendukung Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa saja? Yang pertama itu dakwah Rasulullah SAW itu kurang berkembang, kurang diminati atau kurang diterima di Mekah. Ya. Yang kedua, karena Nabi Muhammad SAW memiliki hubungan dengan orang Madinah. Oleh sebab itu, orang Madinah meminta agar Nabi Muhammad SAW itu pindah atau hijrah ke Madinah. Kemudian karena adanya ancaman dari kaumnya sendiri. Dan yang terakhir itu karena memang ada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kisah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mau membacakan kisah Rasulullah? Membaca kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Sancu juga. Sancu boleh maju di depan untuk membacakan kisah Rasulullah. Ini ada. Ayo saya sebabnya kepada Rasulullah, kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena apa? Karena ada rencana jahat dari kaum Quraisy, rencana jahat dari orang-orangnya sendiri. Ya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan rencana jahat kaum Muslim, kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad bahwa mereka akan mencelakai Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur Nabi Muhammad supaya ketika ada orang yang masuk melihat Nabi Muhammad, oh ternyata itu bukan Nabi Muhammad. Yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk tidur di tempatnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk mengecoh supaya kaum Quraisy tidak menemukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad kemudian pergi ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar itu siapa? Salah satu sahabat Rasul, ya. Yaitu Nabi Muhammad menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa perintah untuk hijrah telah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Perintah untuk hijrah dari Allah SWT sampai kepada Rasulullah SAW. Awal perjalanan Nabi Muhammad SAW itu adalah awal pada tanggal 27 Syawal di tengah kegelapan malam. Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah Abu Bakar. Kemudian mereka lewat pintu belakang supaya tidak diketahui oleh para orang yang akan mencelakai Nabi Muhammad SAW. Kemudian perjalanan Nabi ke Yasrib. Yasrib itu kemana? Dalam perjalanan ini putri Abu Bakar datang dengan membawa bekal ayahanda Rasulullah SAW. Namun pada waktu itu beliau tidak mempunyai tali untuk menggantungkan bekal tersebut di punggung onta, ya. Kemudian sehingga beliau membelah ikat pinggang yang dikenakan menjadi dua, lalu ia gunakan untuk mengikat pinggang, yang satu lagi ia gunakan untuk mengikat bekal yang akan diantar menuju ayahanda Rasulullah SAW. Kemudian sekarang Bapak akan membagikan kamu menjadi beberapa kelompok, ya. Silakan diskusikan kepada temannya bagaimana yang kamu dapatkan pada hari ini. Oke? Sekarang silakan membuat sebuah kelompok. Ini aja. Ya, ini kumpul sini aja. Kumpul. Udah ya. Ayo, ini mari ke sana dulu. Di sini, mari sini. Ya. Sekarang Bapak akan mau mendengarkan hasil daripada diskusi kalian. Bapak minta ketua dari kelompok masing-masing untuk membacakan hasil diskusinya, ya. Kelompok satu tadi mana? Mangkal, ya. Ini kan kelompok dua. Kelompok satu. Oh ya, kelompok satu akan dibacakan oleh Farid dan Nazwa. Yuk silakan Farid sama. Oh, sini aja. Oke. Yuk bacakan Farid. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, yaitu Ali bin Abi Thalib menempati tempat duduk Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rencana jahat kaum musyrik Quraisy kepada Nabi Muhammad bahwa mereka akan mencelakai Nabi Muhammad. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut. Pemuda terpilih kaum Quraisy merasa sangat yakin bahwa yang mereka mata-matai adalah Nabi Muhammad SAW dan merasa yakin bahwa mereka sedang tidur nyenyak. Tetapi sebenarnya tanpa mereka sadari bahwa Nabi Muhammad SAW telah keluar rumah. Oke. Barulah mereka karena pemuda yang mereka tunggu ternyata bukan Nabi Muhammad SAW melainkan Ali bin Abi Thalib. Ya, silakan. Yuk, untuk yang kedua silakan.
Mikel. Awal perjalanan Nabi dan bersembunyi di dalam gua Sur. Pada tanggal 27 Syawal di tengah kegelapan malam Nabi Muhammad keluar dari rumah Abu Bakar. Mereka lewat pintu belakang dan berjalan kaki dan bahkan hanya menggunakan ujung jari kaki supaya tidak meninggalkan jejak yang bisa ditelusuri oleh kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad dan Abu Bakar menemui sebuah gua yang terletak di dalam kecil bebatuan itulah gua Sur. Sebelum memasuki gua tersebut Abu Bakar memilih untuk memasukinya terlebih dahulu guna untuk memastikan bahwa di dalam gua tersebut tempat yang aman untuk beristirahat sejenak. Nabi dan Abu Bakar 3 malam lamanya Nabi Muhammad dan Abu Bakar menginap di dalam gua Sur. Oke. Silakan untuk berikutnya. Zoe. Ya Zoe. Perjalanan ke Yasrib. Dalam perjalanan ini putri Abu Bakar datang dengan membawa bekal ayah dan Rasulullah SAW. Namun pada waktu itu beliau tidak mempunyai tali untuk menggantungkan bekal tersebut di pungguk onta. Sehingganya beliau memula ikat pinggang di belakangnya menjadi 2. Satu dia gunakan untuk mengikat pinggang. Satu lagi dia gunakan untuk mengikat bekal yang akan dia akan ayahnya dan Rasulullah alaihi wasallam. Dalam kejadian inilah Asma putri Abu Bakar diberi julukan Zat An-Nitaqo'ais. Nah, demikianlah tadi untuk penjelasan dari teman-teman kamu tentang hijrah atau kisah hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke mana? Ya, mudah-mudahan pagi yang cerah ini kita semuanya bersama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan apa yang menjadi niat daripada anak-anak sekalian nanti dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk selanjutnya silakan untuk Zoe untuk memimpin doa